Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Sabtu tanggal 2 Agustus tahun 2025. IHSG pada hari Jumat berada di angka 7.537, naik 0,7%. Dan transaksi kemarin ada di angka 13 triliun. Oke. Nah, kali ini gue pengen bahas Bank Jatim ya, atau BJTM. Ini bank daerah dan merupakan bank second liner ya. Ini history dividennya bagus ya, rajin dia. Kan IPO-nya dia tahun 2012, kita lihat. Dari semenjak IPO dia nggak pernah bolong ya, nggak pernah bolong, dan dividennya gede-gede ya, di atas deposito tentunya. Oke, kita langsung bahas. Sekilas profil perusahaannya, dia IPO-nya tanggal 12 Juli tahun 2012. Harga IPO saat itu ada di Rp430 ya. Lembar saham saat IPO ada 2,9 miliar. Dana hasil IPO-nya ada di 1,2 triliun. Nah, transaksi hariannya ada di angka 7,8 miliar. Jadi kalau duit lu udah MM-an atau puluhan miliar, nah ini udah liquid ya. Soalnya kemarin di Kamis 13M, 2M, 1M. Sebulan berapa nih? Bulan Juli 77 miliar ya. Lumayan. Dan harganya juga cenderung nggak kemana-mana ya. Kita lihat secara full year BJTM secara maksimal. Nah, gini-gini aja. Paling tinggi ada di 1000 juga susah nyampenya ya. Dan sekarang ada di angka 515. Lembar saham sekarang ada di 15 miliar lembar saham, berarti market cap-nya 7,7 triliun ya. Secara market cap masih berada di bawah Bank Jabar ya, gedean BJBR sedikit. Dan ekuitas si BJTM ada di angka 12 triliun. Harga buku dia ada di angka 837. Nah, PBP-nya ada di angka 0,62 ya. Beda dikit sekarang sama BJBR. Kalau BJBR tadi 0,5. Total liabilitas dia ada 103 triliun. Berarti DER-nya 822% ya. Ya, secara dana sih masih gedean si BJBR ya. Dia hampir 11 kali dari ekuitasnya. Total aset si BJTM ada 115 triliun. Nah, cuman per si BJTM menang nih. Dia cuma 5,46. BJBR tadi 8-an ya. Laba ditahan BJTM cukup kecil ya, cuman 708 miliar doang. Mungkin dia bagi-bagi terus ya, royal. Lanjut, revenue untuk tahun 2025 di Q1 dia dapat 2,5 triliun. Q2 dapat 2,4 triliun, alias turun 2,9% atau turun 3% lah ya. Nah, untuk gross profit sih dia bagus ya, 70% sama 68% dibanding si BJBR. Karena kalau dibandingin secara efisiensi ya, BJTM menurut gua untuk operasionalnya lebih bagus ya daripada BJBR gitu. Net profitnya lebih tinggi, gross profitnya juga lebih tinggi gitu. Secara gross profit Q1 dia 1,7 M, Q2 1,67 triliun, keduanya 1,67 triliun, turun 4% ya. Cuma secara net profit, nah kan Q1 dia 298 miliar, padahal secara revenue ya dan gross profit dia turun ya keduanya, tapi secara NPM dia malah naik 37% nih. Ini bagus nih, harus diapresiasi. Semoga makin operasionalnya makin efisien lagi ya. Nah, apa sih yang bikin dia
dapat meningkatkan labanya di mana nih, ada pengurangan di beban apa nih. Kita lihat Q1 Q2, beban kerjanya berkurang tuh, dari Q1 616 miliar sekarang cuma 530 M ya. Beban umum juga kurang 25 miliar. Nah ini bagus nih, CKPN nya dia malah menurun ya. Kalau Q1 cuma 459 M, sementara Q2 nah dia udah pede mungkin, dan kesempatan untuk bayaran juga gede, jadi dia masih menyisihkan di Q2 hanya 334 miliar. Nah bagus nih, efisien. Dan ini orders nggak ketahuan apa itu, jadi secara operasional BJTM bagus ya. Ini manajemennya mungkin lebih oke daripada BJBR. Oke, EPS untuk full year annualis tahun 2025 ada di angka 94, hampir sama ya sama BJBR, kurang lebih, tapi kita nantikan aja Q3 sama Q4, siapa tahu makin meledak keduanya. Berarti dia DPR-nya kan tahun kemarin cuma 64, benar gak? 64% ya. 64% dari 94 sama dengan 60 perak ya. Nah ini potensi dividennya lebih gede nih si BJTM dibanding BJBR ya, karena di sini belum ada kasus setahu gua. Kalau ada silahkan komen. Nah jadi proyeksi dividennya untuk 2025 11% ya, gede banget ini. Apalagi harganya juga jarang kemana-mana gitu, sukanya diam doang di area situ. Harga waras berdasarkan dividen yang dia bagiin berarti ada di angka 603 sampai 1207 perak ya. Historinya kan tadi udah bagus ya, dia baginya di antara Maret, kalau nggak Maret Mei, kalau nggak Mei April, kadang Juni juga, kemarin Juni ya. Lumayan nih, 11% proyeksinya. Kalau menurut gua sih bisa lah ya. Udah coba Q3 sama Q4 lebih dimaksimalkan lagi ya, itu lebih bagus. Nanti dividennya bisa lebih gede, asalkan dividen payout rasionya sama nih, minimal 64% atau lebih gede lagi gitu kan. Kalau turun 55% masih gede, masih 10% ya, meskipun DPR-nya cuma 55%. Kan 2023 55 tuh. Keseringan juga 50-an lebih ya. Ini cuma tahun kemarin aja 64. Anggaplah 10% minimalnya. Gitu. Ya maksimal di 11%. Oke banget nih. Cocok, apalagi yang dananya gaji UMR nih, bisa banget ini untuk DCA ya. Jadi nggak perlu takut untuk ketinggalan kereta gitu. Cocok untuk tiap bulan tabung gitu. Gak kerasa udah berapa tahun udah gede gitu kan. Daripada dibeliin yang gak jelas, mendingan dibeliin saham yang fundamentalnya jelas juga tentunya. Jangan beli saham yang gak jelas, itu sama aja ngebuang duit gitu ya. Oke, segitu dulu, semoga ada manfaatnya video ini. Jangan lupa, karena hutang harus dibayar. Bye bye.